Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat berjumpa anak-anak melalui YouTube atau WA untuk pembelajaran daring ya, dalam jaringan. Mudah-mudahan kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pagi hari ini mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Baiklah, Bapak akan menyampaikan pembelajaran matematika ya. Namun sebelumnya Bapak awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mempercepat waktu, baiklah Bapak akan menyampaikan materi matematika ya. Di papan tulis sudah Bapak gambar, ini 2 gambar ya, dengan judul yaitu bangun ruang ya. Di semester 1 kalian juga sudah mempelajari tentang apa itu bangun ruang. Mungkin masih ingat kalian ya. Bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang sekurang-kurangnya memiliki 3 ukuran, baik itu panjang, lebar, atau tinggi. Iya. Nah, di antara bangun ruang yang sudah kita pelajari dulu di semester 1 adalah yaitu kubus, kemudian balok, kemudian tabung. Ya. Nah, sekarang di semester 2 ini kita akan belajar mengenai bangun ruang yang lain, yaitu ada di gambar ini ya. Ada gambar 1, di sini ada gambar 2. Gambar 1 kalian tahu ini bangun apa? Ya. Bangun bukan balok ya. Ini adalah karena posisinya ini tegak, maka ini disebut dengan prisma. Apa itu? Prisma ya. Prisma karena bentuknya tegak dan alasnya terdiri dari bangun persegi atau segi 4, maka prisma ini dinamakan prisma segi 4 ya. Ditulis prisma segi 4 ya. Gambar kedua, ini karena alasnya bagian bawahnya berbentuk segitiga, maka prismanya ini disebut dengan prisma segi 3. Iya. Ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa lagi, ada macam lagi ya. Ada yang alasnya berbentuk segi 5 atau segi 6, segi 8 dan seterusnya. Maka penamaan prisma ini maka disesuaikan dengan alasnya ya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka prismanya prisma segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi 4, maka prisma segi 4. Kalau alasnya mungkin nanti ada segi 5 ya, maka prismanya disebut prisma segi 5 dan seterusnya. Itulah. Nah, jadi bangun prisma ini sebenarnya untuk prisma segi 4 ini hampir sama dengan balok ya. Pada semester 1 hanya posisi yang berbeda. Ya. Kalau prisma adalah bentuk seperti balok juga, tapi posisinya tegak ke atas. Ya. Kalau balok posisinya menyamping sini, ya, ke pinggir. Nah, pada hakikatnya adalah sama itu juga. Ya. Prisma segi 4 adalah sama dengan balok, hanya berbeda posisi. Itu saja. Ya. Banyaknya titik sudut di dalam prisma segi 4 sama juga dengan pada balok. Masih ingat di balok kan? Balok ada berapa titik sudutnya? Ada
8, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik F, titik G, titik H, E. Ya. Jadi ada 8 titik sudut. Kemudian bidang pembentuknya, masih ingat di balok ada berapa? Ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi ada berapa? Ada 6. Ya. 1 bagian bawah, 2 bagian atas, 3 bagian depan ini, kemudian bagian belakang 1, bagian kanan 1, bagian kiri 1. Jadi ada 6 bidang pembentuk dari prisma segi 4 ini. Bidang pembentuknya terdiri dari bangun persegi panjang. Ya, bagian bawahnya alasnya berbentuk segi 4 sama dengan atasnya tutupnya. Kemudian samping kanan, samping kiri sama, depan belakang sama. Ya, jadi berbentuk segi 4. Ya. Kemudian rusuknya ada berapa? Di bawah juga sama kan, sudah. Rusuknya adalah garis-garis ini. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Jadi rusuknya ada 12. Ya. Rusuk itu adalah garis-garis yang menghubungkan antara dua bidang. Bidang depan dengan bidang kanan itu dibatasi oleh rusuk. Ya. Itu disebut rusuk. Oke, untuk prisma segitiga. Ya. Bagian alasnya adalah berbentuk segitiga. Segitiga A, B, C. Bagian tutupnya terdiri dari segitiga E, D, E, F. Ya. Jadi bagian alas dengan bagian tutup adalah sama, berbentuk segitiga. Karena itu maka disebut prisma segitiga. Ya. Kemudian bagian sampingnya terdiri dari bangun persegi. Bangun persegi A, B, E, D bagian depan, bagian samping kanan adalah C, B, C, E, F atau F, E. Kemudian samping kiri adalah A, C, F, D. Jadi bagian samping ada 3 bidang pembentuk, yaitu berbentuk segi 4. Jadi jumlah pembentuk bangun prisma segitiga adalah ada 5 bidang. 1 bawah, 2 atas, 3 depan, 4 samping kanan, 5 samping kiri. Ya. Nah, kembali ke prisma segi 4. Kemudian untuk menghitung volumenya, ini ada volumenya. Ya. Nah, volume itu adalah isi dari bangun ruang disebut volume. Maka untuk menghitung volume, maka rumusnya adalah pertama di sini ada bagian alas, ya. Ada alas, maka alas ini karena berbentuk persegi panjang maka punya luas. Jadi luas alas, kemudian ini ada tinggi, ya. Tinggi itu seperti garis AE atau garis BF atau garis CG, ini disebutnya tinggi. Ya. Maka jika dikalikan luas alas dengan kali tinggi, ya, maka ini adalah sama dengan volume bangun prisma segi 4. Bisa dipahami ya? Nah, prisma segi 4 volumenya adalah luas alas kali tinggi. Coba untuk lebih jelasnya, misalnya ini luas alasnya adalah dengan 4, ya, 4 cm, ini 4 cm, karena ini sama, ya, berbentuk persegi. Kemudian tingginya misalnya 10 cm, maka hitunglah berapa volumenya. Ya. Volume sama dengan, ya, luas alasnya terdiri dari, karena bangun persegi, maka gunakan rumus persegi, ya, yaitu sisi kali sisi. Kemudian kali tinggi. Sisi disingkat dengan S, ya. Nah,
sisi, ini sisi, singkat S kali S. Kemudian tinggi disingkat T. Jadi S kali T. Ya. Sisinya tadi terdiri dari 4 cm. Ya. Maka tulis 4 cm kali 4 cm kali tingginya adalah 10 cm. 4 kali 4 berapa? 16. 16 kali 10 berarti 160. Sentimeter kali sentimeter kali sentimeter. Ditulis sentimeter pangkat 3. Dibaca 160 cm kubik. Nah, itulah volume dari prisma segi 4. Untuk lebih jelasnya nanti kalian pelajari dengan angka-angka yang lain, ganti angkanya misalnya dengan 8, bisa dengan 9 dan seterusnya. Kemudian ke gambar 2. Gambar 2 adalah prisma segitiga. Disebut prisma segitiga tadi karena alasnya berbentuk segitiga. Ya. Nah, maka untuk menghitung volumenya, ya, volume prisma segitiga, karena ini adalah alas yang berbentuk segitiga, maka untuk rumus awal adalah sama seperti ini. Ya. Jadi luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya gunakan rumus segitiga. Masih ingat rumus segitiga apa? Setengah alas kali tinggi. Iya, setengah alas kali tinggi. Alas di sini bukan alas prisma, bukan, tapi alas segitiga. Ya. Tinggi di sini juga bukan tinggi prisma, tapi tinggi segitiga. Nah, maka kalikan lagi dengan tinggi di sini. Nah, kalau tinggi ini adalah tinggi prisma. Tinggi ini BE atau garis AD atau CF. Itu tinggi prisma. Ya. Nah, untuk segitiga, coba mana alasnya? Alas adalah, supaya mudah mengingat, ya, alas itu garis yang mendatar. Ya. Adalah garis AB. Ya. Misal dengan 8 cm. Kemudian di sini ada garis CB misalnya 6 cm. Nah, ini berarti alasnya adalah 8, jadi setengah kali 8 cm, kemudian kali tinggi segitiga. Tinggi segitiga ini garis BC, ya, 6 cm. Kemudian garis BE ini adalah tinggi prisma, misal dengan 10 lah, 10 cm, sama seperti ini, kali 10 cm. Nah, kita hitung berapa volumenya. Nah, setengah kali 8, berarti setengah dari 8 adalah 4. 4 kali 6 adalah 24. Ya. Kemudian kali 10, tinggal tambah 0 di sini 1. Ya. Jadi 240. Kemudian sentimeternya sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Nah, inilah rumus untuk mencari volume dari bangun prisma segitiga. Itulah anak-anak untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian bisa paham, ya. Nanti untuk lebih jelasnya silakan nanti kalian pelajari lagi berulang-ulang sampai kalian memahaminya. Kalaupun ada materi yang belum dipahami misalnya ini itu, maka silakan Anda bertanya kepada kami melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.